Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirabella Apriani dengan NIM 200600272 dari kelas A1 Prodi PGSD angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam makanan dan minuman yang diperbolehkan dalam Islam. Kalian pastikan selalu makanan-makanan di luar kan, atau membeli makanan. Nah, apakah kalian sudah tahu makanan itu halal atau tidak? Nah, berikut saya akan menjelaskannya. Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu yang baik berupa tumbuhan, buah-buahan, hewan pada dasarnya boleh dimakan atau halal, kecuali apabila dalam Al-Quran dan Al-Hadis diharamkan. Ada kemungkinan itu menjadi haram karena memberikan kerugian atau mudarat. Juga pada manusia itu menimbulkan kerugian-kerugian yang banyak. Lalu saya akan menjelaskan satu hal berdasarkan zat dalam kandungan makanan minuman tersebut. Halal tersebut ditetapkan kehalalannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya daging sapi, daging ayam, daging kambing. Nah, buah-buahannya seperti apel, anggur, dan kurma. Yang kedua, pengertian halal berdasarkan cara memperolehnya. Makanan dan minuman yang halal harus dibarengi dengan cara memperolehnya secara halal juga. Apabila makanan tersebut hasil curian, tetap saja itu akan menjadi haram. Nah, yang ketiga, pengertian halal berdasarkan proses pengelolaannya. Makanan dan minuman apapun yang secara kandungannya halal akan menjadi haram jika proses pengelolaannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, lalu seperti dalil konsumsi makanan halal yaitu surat Al-Mu'minun ayat 51 dan surat Al-Baqarah ayat 172. Adab-adab makanan, adabnya kan kalian pasti makan harus ada adabnya ya. Itu bukan lagi tradisi tapi keharusan, yaitu yang pertama mengonsumsi makanan yang halal, itu pasti ya teman-teman. Yang kedua, mencuci kedua tangan. Itu juga pastilah, setiap makan kita harus mencuci tangan supaya jauh dari kuman. Nah, yang ketiga, berdoa sebelum makan. Yang keempat, menggunakan tangan kanan ya teman-teman. Nah, yang kelima, tidak mencela makanan. Lalu makanan yang dihalalkan ada beberapa nih. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan menjijikan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat. Yang keempat, binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing, domba, lalu unta dan yang lainnya. Sebangsa belalang juga dihalalkan, bahkan bangkainya boleh dimakan. Nabi bersabda yang artinya dihalalkan kepada kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang itu juga halal ya teman-teman. Lalu binatang yang hidup di air atau laut, kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia, itu tidak dikenakan untuk dimakan ya. Kuda juga boleh dimakan. Lalu makanan yang diharamkan yaitu ada babi, bangkai, hewan yang disembelih atas selain nama Allah, hewan yang memang kotoran atau al-jaljalah, lalu darah yang mengalir itu tidak diperkenankan. Lalu hewan yang diperintah oleh agama untuk dibunuh, lalu hewan yang dilarang agama untuk dibunuh, dan hewan bertaring juga tidak boleh dimakan. Lalu hewan berkuku tajam juga tidak boleh dimakan teman-teman. Nah, minuman yang dihalalkan yaitu minuman yang tidak memabukkan. Allah berfirman yang artinya mereka bertanya kepada tentang khamar,
dan judi. Katakanlah pada keduanya itu dapat dosa besar dan beberapa manfaat pada manusia, namun dosa dari kedua lebih besar daripada manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Lalu minuman halal zat dan prosesnya, contohnya tidak najis, bukan darah seperti susu atau teh, itu boleh ya teman-teman. Lalu minuman yang tidak membahayakan jasmani dan rohani tentunya. Nah, minuman yang diharamkan, minuman yang berasal dari darah, minuman yang keras atau khamar, minuman yang diminum dalam baja emas, minuman yang membahayakan diri, lalu minuman yang mengandung zat yang diharamkan, minuman yang tercampur najis, minuman dengan efek psikotropika atau yang dianggap memiliki kekuatan. Lalu berikutnya, pengaruh makanan dan minuman yang halal dan haram untuk kesehatan. Pengertian kesehatan sendiri yang artinya terbebas dari segala gangguan maupun baik penyakit fisik maupun psikis. Nah, pengaruh makanan dan minuman yang halal untuk kesehatan yaitu satu, agar terhindar dari najis, kuman, bakteri, serta virus yang dapat membahayakan tubuh. Yang kedua, memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Menjaga kesehatan baik jasmani dan rohani, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengaruh makanan dan minuman yang haram untuk kesehatan. Satu, darah. Makanan haram seperti darah mengandung bakteri jahat. Jadi makanya tidak diperbolehkan karena bahaya untuk kehidupan kita ya teman-teman. Lalu yang kedua, bangkai hewan diharamkan karena bertujuan untuk mencegah konsumsi penyakit menular. Yang ketiga, babi. Di tubuh babi itu mengandung banyak sekali bakteri dan cacing ya teman-teman. Lalu ada juga khamar atau minuman-minuman keras yang dapat memabukkan. Diharamkan karena untuk melindungi kesehatan akal manusia agar tetap sadar serta terhindar dari kecanduan karena minuman keras. Nah, dapat disimpulkan dari semuanya teman-teman bahwa kata halal berasal dari Arab yang artinya disahkan atau diizinkan dan diperbolehkan. Pada prinsipnya semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini halal untuk dimakan dan diminum kecuali yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang tidak diperkenankan untuk dimakan. Nah, sebagai umat manusia ya teman-teman, kita harus memilah dan memilih mana makanan yang halal dan mana makanan yang diharamkan. Kita juga harus tahu ketika kita membeli ayam ataupun daging itu disembelih atas nama Allah atau bukan. Jadi saya sarankan untuk lebih memilih dan memilah untuk apa yang kita konsumsi. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.